Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Dwi Febrianti. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelistrikan pada sel, di mana saya akan lebih memperjelas kelistrikan pada sel saraf manusia. Simak penjelasan pada slide berikutnya. Jadi di sini saya akan membahas kelistrikan pada sel saraf manusia. Selain pada kabel, ternyata tubuh kita sebagai manusia juga dialiri oleh arus listrik, khususnya pada syaraf, yaitu dengan adanya impuls listrik. Berbagai kerja sistem tubuh diatur oleh sistem saraf, termasuk sistem pengendali tubuh. Kelistrikan pada tubuh hanya berkaitan dengan komposisi ion yang terdapat di dalam tubuh, bukan seperti listrik yang mengalir di rumah. Salah satu contoh kelistrikan di dalam tubuh adalah perjalanan impuls saraf menuju ke efektor atau otot sangat cepat karena proses kelistrikan pada sel saraf. Jadi, bidang yang mempelajari tentang aliran impuls listrik atau yang mempelajari tentang kelistrikan pada sel, kelistrikan pada jaringan yang hidup disebut dengan biolistrik. Selanjutnya, apa itu kelistrikan pada sel? Jadi, listrik yang terdapat pada manusia berupa ion karena pada dasarnya tubuh manusia mengandung ion positif berupa K+ dan Na+, sedangkan tubuh manusia juga mengandung ion negatif berupa Cl-. Di dalam tubuh manusia, proses perpindahan ion ini terjadi pada sel saraf yang menghantarkan impuls saraf menuju ke efektor dengan waktu yang sangat cepat. Selanjutnya ada sebuah pertanyaan. Mengapa kita dapat merasakan sakit ketika dicubit? Jadi, rasa sakit tersebut muncul karena kulit menerima rangsangan berupa cubitan. Rangsangan ini yang kemudian diubah oleh sel saraf dalam kulit menjadi impuls saraf. Selanjutnya kita akan membahas tentang bagian-bagian pada sel saraf manusia. Satu sel saraf disebut dengan neuron. Berarti di dalam tubuh manusia terdapat ribuan bahkan miliaran neuron. Jadi bagian sel saraf yang pertama yaitu inti sel atau nukleus. Ini berfungsi sebagai pengatur seluruh kegiatan sel. Selanjutnya ada dendrit. Dendrit ini merupakan serabut yang merupakan penjuluran dari sitoplasma, di mana dendrit ini berfungsi sebagai penghubung impuls langsang dari reseptor ke badan sel. Yang ketiga ada badan sel. Badan sel ini sebagai penerima impuls rangsang dari dendrit dan melanjutkannya ke akson atau neurit. Akson atau neurit ini berfungsi untuk menghubungkan impuls rangsang ke sel saraf berikutnya atau efektor organ yang disarafi. Selanjutnya ada sel squam atau myelin. Ini berfungsi untuk membentuk jaringan yang membantu menyediakan makanan dan membantu regenerasi neurit atau akson. Selanjutnya ada nodus Ranvier. Nodus Ranvier ini berfungsi untuk mempercepat transmisi impuls rangsang. Selanjutnya, kelistrikan pada sel saraf manusia. Di sini ada voltmeter atau pengukur tegangan listrik, di mana jika diukur dengan tegangan listrik, sel saraf manusia terdapat tegangan listrik. Berarti di dalam sel saraf ini terdapat aliran listrik, di mana aliran listrik pada tubuh manusia hubungannya dengan aliran ion pada sel saraf itu. Jika dilihat pada struktur sel saraf, terdapat membran sel. Di bagian dalam membran sel ini terdapat ion positif yaitu ion K+ dan ion negatif Cl-, dan bagian dari luar membran ini terdapat ion positif yaitu ion Na+, di mana muatan yang ada di luar dan di dalam sel saraf ini tidak dapat saling tarik-menarik karena terpisahkan oleh membran sel saraf. Tarik-menarik akan terjadi jika terdapat neurotransmitter. Jadi apa itu neurotransmitter? Neurotransmitter itu adalah senyawa kimia dalam tubuh yang bertugas untuk menyampaikan pesan antara satu sel saraf ke sel saraf berikutnya. Selanjutnya, mekanisme kerja kelistrikan pada sel saraf manusia. Jadi, sel saraf menghantarkan impuls karena terjadi pertukaran ion di dalam dan luar membran sel. Rangsangan yang cukup kuat dapat mengaktifkan kompar ion sehingga terjadilah pertukaran ion. Saat sel saraf tidak menghantarkan impuls, muatan positif Na
menutupi bagian luar membran sel, sehingga membran sel bagian luar bermuatan listrik positif dan bagian dalam bermuatan negatif. Pada bagian gambar yang pertama ini, saat tubuh menghasilkan neurotransmitter, neuro akan dilepaskan dari ujungnya ke dendrit. Selanjutnya, impuls rangsangan akan diteruskan ke sel saraf berikutnya. Neurotransmitter mengakibatkan muatan positif Na+ masuk ke dalam sel saraf. Saat muatan positif Na+ masuk ke dalam sel saraf melalui membran sel, rangsangan listrik mengalir ke ujung akhir sel saraf. Selanjutnya, saat rangsangan telah mencapai ujung akhir sel saraf, neurotransmitter akan dilepaskan kembali menuju sel saraf lain atau sel tujuan. Selanjutnya, hal-hal yang menyebabkan perubahan pada kelistrikan sel. Hal yang dapat menyebabkan perubahan itu adalah depolarisasi. Jadi, depolarisasi adalah perubahan di dalam sel di mana sel mengalami pergeseran distribusi muatan listrik, sehingga menghasilkan muatan negatif yang lebih sedikit di dalam sel. Dalam proses depolarisasi, muatan internal negatif sel untuk sementara menjadi lebih positif atau kurang negatif. Pergeseran dari potensial membran negatif ke positif terjadi selama beberapa proses, termasuk potensial aksi. Misalnya, jika ada rangsangan listrik terhadap membran, ion Na+ itu akan masuk ke dalam sel. Selanjutnya, potensial dalam sel ini akan menjadi positif. Selanjutnya, potensial membrannya menjadi positif juga, maka akan terjadi depolarisasi. Hal lain yang dapat menyebabkan perubahan pada kelistrikan sel ini adalah gangguan elektrolit. Demikian apa yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat, dan apabila ada terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.